Trump memangkas ruang bernapas Iran melalui jalur yang menghubungkannya dengan Rusia dan Tiongkok. Sementara ledakan mengejutkan di wilayah Tiongkok telah menewaskan 28 orang dan perang kembali memanas di titik-titik yang mempengaruhi perdagangan, energi, dan kekuasaan. Pada hari Kamis ini apa yang dari saya? Tidak. Tahu laporan yang datang dari Bahwa orang Iran menunjukkan bahwa itu Amerika Serikat. Serikat saya nggak tahu. Eu Keretapi Achtekaihan di Golestan, sebuah struktur yang menjadi bagian sensitif di koridor darat yang digunakan untuk menghubungkan Tiongkok ke Iran dan menjaga agar tetap terbuka. saya tidak tahu apa. Apa itu? Saya nggak tahu apa. Itu Itu bukan hanya beton yang rusak. Ini adalah pesan politik dan ekonomi. Jika Teheran mencoba melarikan diri melalui rel, Washington menunjukkan bahwa mereka juga memperhatikan rel tersebut. Rute ini yang menghubungkan dua wilayah strategis dalam waktu sekitar 10 hingga 15 hari mulai dianggap sebagai ruang bernapas bagi inisiatif sabuk dan jalan Tiongkok dan juga sebagai alternatif bagi Rusia di tengah pengetatan sanksi dan perang logistik. Sementara itu, Tiongkok menghadapi pukulan internal lainnya dengan terjadinya kebakaran di sebuah pabrik sepatu yang menyebabkan 28 orang tewas. Pada hari yang sama juga terjadi pemakaman Khamenei di Machade, ancaman terhadap Trump di jalanan, pergerakan militer Amerika di Teluk, laporan tentang drone MQ-9 yang ditembak jatuh, dan Israel terus memburu tokoh-tokoh yang terkait dengan Hamas di Gaza. Apa sebenarnya yang dihantam Trump? Mengapa jembatan ini mempengaruhi Rusia dan Tiongkok? Bagaimana Iran mencoba merespons? Apakah Centenas kehilangan kendali? Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda. Jika Anda suka konten yang langsung ke inti dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Serangan di Golestan mengenai sebuah jembatan kereta api yang terletak di utara Iran, di sebuah wilayah yang menjadi penting karena menghubungkan jaringan Iran dengan koridor kargo yang datang dari Asia Tengah. jembatan itu telah dihancurkan. Oleh pesawat transit. Halo, dengar. Golestan menabrak jembatan ODA. Struktur tersebut diduga terkena rudal jelajah Amerika Serikat. Kerusakan politiknya sangat besar karena jembatan tersebut merupakan bagian dari mekanisme yang coba dipertahankan Teheran agar tetap jauh dari blokade laut. Jembatan Aktekai-Aktekekan menjadi pusat krisis karena Iran mengandalkan jalur kereta api untuk mengurangi ketergantungan pada pelabuhan-pelabuhan di Teluk. Tiongkok meresmikan jalur kereta api langsung dengan Iran pada tahun 2025 dengan kargo berangkat dari Xi'an dan tiba di pelabuhan Kering Aprim dekat Teheran dalam waktu sekitar 15 hari. Rute ini memangkas waktu pengiriman dibandingkan dengan jalur laut tradisional dan memberikan Beijing alternatif jalur darat dalam inisiatif sabuk dan jalan. Disitulah serangan menjadi semakin kuat. Ketika pelabuhan mendapat tekanan, jalur kereta menjadi jalan keluar. Ketika jalur kereta diserang, jalan keluar itu juga terluka. Alasan dibalik tindakan Amerika ada di Selat Hormuz. Komando Pusat Amerika Serikat menyatakan bahwa serangan baru bertujuan untuk mengurangi kemampuan Iran dalam mengancam kapal sipil dan jalur energi. Operasi tersebut menghantam puluhan target militer, termasuk struktur yang terkait dengan rudal, drone, logistik, dan pertahanan. Washington tidak hanya ingin membalas serangan, mereka ingin menunjukkan bahwa kebebasan navigasi tidak akan disandra oleh garda revolusi. Trump menganggap gencatan senjata telah berakhir setelah serangan terhadap kapal-kapal di Selat Hormuz dan mulai menerapkan tekanan militer serta finansial secara bersamaan. Jika Teheran mencoba mengimbangi melalui perdagangan darat dengan Tiongkok dan Rusia, tekanan pun berlanjut ke jalur-jalur kargo. Ini adalah perang yang menjangkau ranah ekonomi tanpa mengumumkan pendudukan. Sasarannya menunjukkan dengan jelas bahwa Washington tidak hanya memperhatikan pangkalan dan peluncur, tetapi juga jaringan yang membuat rezim tetap bertahan. Laporan menunjukkan adanya jet tempur, pesawat tanker, dan pesawat peringatan AWACS yang beroperasi dari pangkalan sekutu di Timur Tengah, dengan perhatian khusus pada Yordania, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain. Pergerakan ini menunjukkan kesiapan untuk mendukung serangan dan melindungi pesawat. Bagi Teheran, pesan ini meresahkan.
Pengepungan ini berasal dari jaringan sekutu di sekitar Teluk. Laksamana Madya Pensiunan Robert Howard muncul dalam analisis sebagai suara yang merangkum momen baru ini. Dia menilai bahwa Trump menyadari Iran tidak biasa menyerah hanya karena kekuatan militer dan sekarang bisa menggunakan kekuatan finansial. Saat mendengar Presiden, apakah Anda merasa dia mengadopsi sudut pandang Anda bahwa mereka tidak bisa dipercaya, tidak punya tujuan yang sah, dan harus dihentikan? Tanpa ragu Brian, dan telepon saya tidak berhenti berdering kemarin dari semua kontak saya yang orang Iran. Semua orang sedang merayakan. Mereka tahu kesempatan yang dimiliki Presiden. Penggunaan kekuatan olehnya benar-benar menegaskan hal itu. Ini juga menunjukkan betapa lemahnya orang-orang Iran karena mereka tidak membalas. Dan semua orang tahu pada akhirnya dari konteks sejarah bahwa Iran tidak pernah mendapatkan apa-apa. Mereka selalu berusaha memperkuat posisi mereka, status keuangan mereka, dan Presiden memahami hal itu. Saya rasa dia sampai pada kesimpulan itu, dan langkah pertama untuk membangun kembali blokad adalah komponen utama dari hal tersebut. Sekarang dia bisa menggunakan semua elemen kekuatan, tidak hanya militer, tapi terutama keuangan. Analisis ini sejalan dengan tekanan terhadap minyak, pelabuhan, bank, jalur darat, dan kapasitas logistik. Iran mencoba mengubah pemakaman Khamenei menjadi unjuk kekuatan politik. Di Machade, kerumunan besar mengikuti pemakaman pemimpin yang wafat, sementara spanduk dan teriakan balas dendam terhadap Trump muncul di tengah upacara tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teheran berusaha menampilkan citra persatuan, kenyataannya lebih tegang. Di bidang militer, Iran merilis gambar baru yang menyatakan bahwa pertahanan udaranya telah melacak, mencegat, dan menembak jatuh drone MQ-9 milik Amerika Serikat. Jika dikonfirmasi, ini akan menjadi kehilangan sebuah pesawat yang nilainya sekitar 30 juta dolar dan digunakan dalam misi pengintaian serta serangan. Otoritas Amerika Serikat telah mengakui kehilangan signifikan dari model ini selama perang, sementara propaganda Iran berusaha menggunakan setiap insiden jatuhnya pesawat sebagai bukti kemampuan mereka. Namun demikian, menembak jatuh drone tidak mengubah fakta utama. Iran tetap terkena serangan pada infrastruktur, jalur, dan kekuatan ekonominya. Tiongkok masuk dalam pemberitaan ini melalui dua jalur yang berbeda. Di permukaan, Tiongkok tampak sebagai pihak yang berkepentingan langsung terhadap koridor darat yang melewati Iran dan mengurangi ketergantungan pada jalur laut yang rentan. Di dalam negeri, mereka menghadapi tragedi industri di Xinjiang, Provinsi Fujian, di mana kebakaran melanda pabrik sepatu Huiteng. Ada 237 pekerja dan 2 tamu di gedung tersebut. 213 orang berhasil diselamatkan atau dievakuasi, namun 28 orang meninggal dunia. Pemimpin Tiongkok menuntut pencarian menyeluruh, investigasi cepat, dan hukuman bagi para pelaku yang bertanggung jawab. Pemimpin Tiongkok menuntut investigasi dan hukuman. Pemimpin Tiongkok juga menuntut pencarian menyeluruh dan hukuman bagi para pelaku yang bertanggung jawab. Apa yang baru? Apa itu apa itu apa itu? Apa yang baru? Pemilik pabrik dan manajer lainnya telah ditahan dan rekening perusahaan dibekukan. Wilayah itu dikenal sebagai ibu kota sepatu di Tiongkok dengan ribuan pabrik dan pengaruh besar dalam rantai global. Kebakaran tersebut mengungkap masalah yang telah coba dikendalikan Beijing selama bertahun-tahun. Pertumbuhan yang cepat, produksi yang intens, dan keselamatan industri yang tidak selalu sejalan. Sementara Tiongkok berusaha mempertahankan pengaruh di luar negeri dengan pembangunan rel kereta api, pelabuhan, dan berbagai kesepakatan, sebuah tragedi di wilayahnya sendiri mengingatkan bahwa biaya manusia dari produksi juga bisa menjadi krisis politik. Di Gaza, Israel tetap melakukan operasi terhadap target yang terkait dengan Hamas, meskipun perhatian internasional sedang tertuju pada Iran. Serangan Israel terhadap sebuah kendaraan di kota Gaza menewaskan Mohammed Al-Wahidi, seorang pejabat Palestina yang terkait dengan Badan Bantuan Mesir di Gaza.
dan bertanggung jawab untuk mengatur siaran publik Piala Dunia bagi penduduk setempat. Israel menyatakan bahwa targetnya adalah militan Hamas dan mengatakan bahwa Al-Wahidi bukanlah targetnya. Kejadian tersebut menunjukkan bahwa perang di Gaza belum berakhir. Washington juga menunjukkan adanya kegaduhan politik. Scott Fitzgerald dikutip mengatakan bahwa Amerika Serikat sedang berperang di Irak, meskipun krisis utamanya adalah dengan Iran. Sekarang kita sedang berada dalam perang di Irak. Ini sekali lagi menjadi sorotan. Jika kita tidak menyelesaikan ini, kita akan menghadapi masalah serius di masa depan. Ricky Crawford, Ketua Komite Intelijen DPR, membela gagasan bahwa sebagian rakyat Iran akan mendukung bantuan Amerika untuk meraih kebebasan. Kamu melihat kerumunan yang direkayasa yang mendukung rezim di Teheran, tapi aku tidak percaya pada propaganda itu. Aku pikir rakyat Iran mendukung Amerika Serikat untuk campur tangan dan membantu mereka meraih kebebasan, dan aku rasa itulah jalan yang harus kita tempuh. Tentu saja rakyat Iran berterima kasih kepada Presiden Trump. Itu ada di semua media sosial. Serangan ke jembatan, tekanan di Selat Hormuz, sanksi terhadap minyak, dan pergerakan militer di sekitar Teluk membentuk operasi pengetatan. Teheran bisa berteriak di jalanan, memamerkan drone yang ditembak jatuh, dan mengumpulkan kerumunan di pemakaman. Tapi setiap jalur yang diserang membuat kelangsungan hidup rezim semakin mahal. Tiongkok dan Rusia memperhatikan karena masalah ini juga sampai ke mereka. Ketika koridor yang menghubungkan Xi'an ke Teheran menjadi sasaran, Beijing menyadari bahwa jalur alternatifnya tidak kebal. Ketika Rusia menggunakan jalur yang sama untuk memindahkan kargo, Moskwa menyadari bahwa jalan pintas itu juga bisa diputus. Iran membangun alternatif karena tahu bahwa laut bisa dikendalikan oleh Amerika Serikat. Sekarang Iran menyadari bahwa jalur darat juga bisa menjadi target ketika mulai mendukung rezim dan sekutunya. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Dukung proyek kami dan berkontribusilah secara finansial melalui kode Pix yang muncul di layar Anda. Kami adalah saluran independen, berfokus untuk memberi Anda informasi yang benar. Kontribusi Anda membantu kami untuk terus bertahan.